Halo guys, welcome to Mr. Sulingmas Channel. Di video kali ini akan saya sajikan pertandingan catur yang sangat luar biasa dari Mr. Sulingmas. Dalam pertandingan catur kali ini, Mr. Sulingmas memperlihatkan semangat yang pantang menyerah. Dalam posisi yang semakin terpojok dan terjepit dan kalah dalam kuantitas perwira, Mr. Sulingmas dapat memaksakan hasil draw dan membuat kemenangan lawan sirna di depan mata. Bagaimana hasil ini bisa terjadi? Mari kita saksikan saja ya guys videonya. Pada pertandingan kali ini Mr. Sulingmas memegang bidak hitam, sedangkan lawannya memegang bidak putih. Pertandingan dimulai dengan putih melangkahkan pionnya ke E4, lalu diikuti oleh hitam menjalankan pionnya ke E5. Kemudian dilanjutkan dengan putih menjalankan gajahnya ke C4. Ini adalah pembukaan bishop opening. Lalu kemudian hitam menjalankan menterinya ke F6, diikuti oleh putih menjalankan pionnya ke A4. Kemudian dilanjutkan oleh hitam menjalankan gajahnya ke C5, sekaligus untuk menyerang putih dan mengancam skakmat di F2. Merespon ancaman yang sangat berbahaya dari hitam ini, lalu putih melangkahkan menterinya ke F3 dan sekaligus mengajak pertukaran menteri. Tetapi hitam tidak mengambil pertukaran ini, tetapi menjalankan kudanya ke C6, lalu diikuti oleh pion putih ke C3. Kemudian hitam melakukan langkah yang blunder dengan menjalankan pionnya ke D6, dan tentu nanti pada akhirnya hitam akan kehilangan gajahnya karena dengan posisi yang terjepit. Setelah itu putih menjalankan pionnya ke B4 mengancam gajah. Merespon hal ini, hitam kembali menjalankan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Dan ini kita bisa lihat kalau menteri putih memakan gajah tersebut, tentu menteri hitam akan mengancam kembali skak di F2. Dan untuk menghindari hal ini, putih langsung memakan menteri hitam tersebut. Setelah itu dimakan kembali oleh hitam dengan kudanya. Dan disinilah hitam kehilangan gajahnya karena dimakan oleh pion putih di C5. Kemudian dimakan kembali oleh pion hitam. Kemudian putih menjalankan gajahnya ke E2 untuk mengajak pertukaran gajah. Dan kali ini pertukaran ini diterima oleh hitam dengan memakan gajah putih di E2 dan dimakan kembali oleh kuda putih. Kemudian dilanjutkan oleh hitam memakan pion putih di E4. Lalu diancam balik oleh putih dengan menjalankan pionnya ke D3. Dan akhirnya kuda hitam balik kembali ke F6. Setelah langkah dari hitam tersebut, putih lalu melakukan rokade, dan rokade juga dijalankan oleh hitam. Setelah hitam menjalankan rokade, lalu putih menjalankan kudanya ke G3, diikuti oleh hitam menjalankan bentengnya ke D8 sekaligus mengancam pion putih di D3. Merespon hal ini,
Lalu putih melangkahkan bentengnya ke D1 untuk membackup pion tersebut. Setelah itu hitam melangkahkan pionnya ke E4 untuk mengancam pion putih di D3. Dan ini juga dimasukkan agar kalau pion hitam ini dimakan oleh putih, maka hitam akan memakan benteng putih di D1 yang tanpa pengawalan, sekaligus mensekak raja putih. Melihat jebakan yang sangat berbahaya ini, putih tidak memakan pion hitam tersebut dan melainkan melangkahkan gajahnya ke E3, sekaligus mengancam pion hitam di C5. Lalu diikuti oleh hitam melangkahkan pionnya ke B6, sekaligus membackup pion hitam di C5. Kemudian pertandingan berlanjut dengan putih melangkahkan pionnya ke D4, dan hal ini lalu dimakan oleh pion hitam, lalu dimakan kembali oleh pion putih. Setelah itu hitam melangkahkan kudanya ke B4, lalu diikuti oleh putih melangkahkan kudanya ke C3, sekaligus mengancam pion hitam di E4. Kemudian dilanjutkan oleh hitam menjalankan kudanya ke C2, sekaligus mengancam benteng hitam di A1. Kemudian menerima ancaman dari kuda hitam tersebut, benteng putih melangkah ke A2, sekaligus mengancam balik kuda hitam. Kemudian kuda hitam melarikan diri ke B4, kembali mengancam benteng putih di A2. Melihat hal ini, benteng putih melarikan diri ke D2. Nah, kemudian di momen-momen inilah hitam kehilangan fokus bermain, sehingga melakukan kesalahan yang bertubi-tubi dengan melangkahkan kudanya ke D3. Merespon kesalahan ini, lalu kuda putih memakan pion hitam di E4. Lalu kemudian hitam menjalankan kudanya ke G4 dengan maksud mengancam gajah putih di E3. Dan disinilah hitam kehilangan kudanya kembali dengan dimakan oleh benteng putih. Setelah itu hitam melangkahkan pionnya ke C5 dan dimakan kembali oleh pion putih. Setelah itu hitam memakan benteng putih di D3 dan dimakan kembali oleh benteng putih. Kemudian hitam memakan pion putih di C5. Setelah itu pion hitam dimakan kembali oleh kuda putih. Kemudian hitam melangkahkan bentengnya ke C8, sekaligus mengancam kuda putih di C5. Kemudian diikuti oleh gajah putih ke D4. Setelah itu hitam melangkahkan bentengnya ke E8. Lalu putih kembali menjalankan gajahnya ke E3
dan hitam kembali menjalankan bentengnya ke B8 dengan maksud untuk menskak Raja Putih di B1. Di sini terlihat bahwa putih mengetahui hal tersebut, lalu memblok benteng hitam tersebut dengan melangkahkan kudanya ke B3. Kemudian hitam menjalankan pionnya ke H5, lalu diikuti oleh Gajah Putih memakan pion hitam di A7 yang tanpa pengawalan sekaligus mengancam benteng hitam. Lalu benteng hitam menghindar ke E8 dan Gajah Putih kembali balik ke E3. Lalu hitam menjalankan pionnya ke H4 sekaligus mengancam kuda putih di G3. Menerima ancaman tersebut, kuda putih melompat ke F5 sekaligus mengancam kembali pion hitam. Menerima ancaman dari kuda tersebut, lalu hitam menjalankan pionnya ke G5. Lalu diikuti oleh putih melangkahkan pionnya ke H3 sekaligus mengancam kuda hitam. Kemudian kuda hitam meloloskan diri ke E5. Lalu diikuti putih menjalankan bentengnya ke C3. Kemudian hitam melangkahkan bentengnya ke A8 sekaligus mengancam pion putih di A4. Menerima ancaman dari benteng hitam, lalu pion putih melangkah ke A5 sekaligus terhindar dari bahaya karena ada backupan dari kuda putih. Kemudian hitam menjalankan kudanya ke G6, diikuti oleh putih melangkahkan gajahnya ke G5 sekaligus memakan pion hitam. Kemudian Raja Hitam menghindar ke H7 dan putih memakan kembali pion hitam di H4. Di sini terlihat bahwa hitam satu persatu kehilangan bidak-bidaknya karena dimakan oleh perwira-perwira dari putih. Dan di sini juga menunjukkan bahwa kekuatan dari Mr. Suling Emas yang pantang menyerah. Setelah itu hitam memakan gajah putih di H4 dan dimakan kembali oleh kuda putih. Setelah itu hitam melangkahkan rajanya ke H6, diikuti oleh putih melangkahkan bentengnya ke C7 sekaligus mengancam bidak hitam di F7. Di sini lalu hitam melangkahkan rajanya ke G7 sekaligus berusaha melindungi pion satu-satunya yang berada di F7. Setelah itu putih melangkahkan bentengnya ke C6. Lalu diikuti oleh hitam melangkahkan bentengnya ke B8 sekaligus mengancam kuda putih. Melihat ancaman ini, kuda putih melarikan diri ke C5. Kemudian hitam melangkah ke B1 untuk menskak Raja Putih. Kemudian Raja Putih menghindar ke H2. Nah, di momen inilah hitam berpikir jalan satu-satunya adalah mencari draw. Karena dengan kuantitas perwira yang kalah jumlah dengan putih.
Nah, makanya akhirnya hitam memutuskan untuk melangkahkan pionnya ke F5 agar rencana untuk mencari remis itu bisa terwujud. Tentu saja pion hitam tersebut langsung dimakan oleh kuda putih, sekaligus mensekak Raja Hitam. Kemudian Raja Hitam melarikan diri ke F7. Lalu putih menjalankan pionnya ke A6 sekaligus untuk agar bisa promosi. Melihat hal ini, lalu Raja Hitam berusaha mendekatkan diri ke area tersebut untuk mencari jalan agar bisa mencari remis. Nah, makanya akhirnya Raja Hitam melangkah ke E8. Kemudian putih kembali menjalankan pionnya ke A7. Melihat pion putih yang semakin mendekat untuk promosi, maka benteng hitam melangkah ke A1 untuk mengancam pion putih di A7. Melihat hal ini, benteng putih melangkah ke C7 untuk membackup pion tersebut. Kemudian diikuti oleh Raja Hitam ke D8 sekaligus mengancam benteng putih di C7. Menghindari ancaman dari Raja Hitam tersebut, lalu benteng putih melangkah ke B7. Kemudian hitam merapat dengan melangkahkan rajanya ke C8. Melihat hal ini, benteng putih langsung mensekak Raja Hitam dengan melangkah ke B8. Menerima ancaman skak dari benteng putih tersebut, hitam melangkahkan rajanya ke C7, dan ini merupakan langkah yang sangat brilian dan sangat krusial. Kemudian diikuti oleh putih yang langsung memajukan pionnya ke A8 sekaligus promosi menjadi menteri. Nah, disinilah momen yang luar biasa itu terjadi. Karena tanpa disadari oleh putih, hitam lalu melangkahkan bentengnya ke H1 sekaligus mensekak Raja Putih. Dan melihat hal ini, tanpa disadari oleh Raja Putih langsung memakan benteng hitam tersebut. Dan inilah yang mengakibatkan pertandingan menjadi draw. Karena kalau kita lihat, Raja Hitam dengan posisi yang sudah tidak bisa berjalan kemana-mana lagi, sehingga draw ini terjadi. Di sini terlihat bahwa putih benar-benar syok, kaget dan tercengang karena tidak berpikir bahwa draw ini akan terjadi dengan banyaknya perwira yang masih dipunyai oleh putih. Di sini bila seandainya Raja Putih tidak memakan benteng tersebut, melainkan melangkah ke G3, tentu ceritanya akan berbeda. Tetapi kecenderungannya dan pada umumnya lawan tentu akan memakan bidak yang tanpa penjagaan. Nah, makanya di sini Raja Putih langsung memakan benteng hitam tersebut, sehingga mengakibatkan draw ini terjadi. Ini adalah satu momen dan satu kesempatan
yang boleh dibilang akan sangat jarang terjadi. Dan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh hitam. Nah, disinilah diperlihatkan bahwa semangat pantang menyerah itu memang benar-benar diperlukan dalam suatu pertandingan. Semoga ini bisa menjadi contoh yang bagus untuk sobat catur sekalian. Demikianlah guys, pertandingan yang sangat seru dan luar biasa pada pertandingan catur kali ini. Semoga bisa menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian. Silahkan like, komen, dan subscribe ya guys, agar channel ini dapat semakin berkembang. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya ya. See you guys.